Bertanaman padi dengan sistem jajar logowo ternyata dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi. Cara tanam padi jajar logowo merupakan salah satu teknik penanaman padi yang dapat menghasilkan produksi yang cukup tinggi, serta memberikan kemudahan dalam aplikasi pupuk dan pestisida. Sistem tanam jajar logowo juga merupakan suatu upaya untuk memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan yang kosong. Selain itu, sistem tanam jajar logowo juga meningkatkan jumlah populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam. Jenis sistem jajar logowo bermacam-macam, yaitu jajar logowo 2:1, jajar logowo 3:1, jajar logowo 4:1, dan seterusnya sampai dengan jajar logowo 8:1. Namun jenis yang paling direkomendasikan adalah jajar logowo 2:1. Adapun manfaat dari sistem tanam jajar logowo 2:1 adalah yang pertama, menambah jumlah tanaman padi hingga 25%. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman padi hingga 7 sampai dengan 15%. Yang ketiga, memperbaiki kualitas gabah. Yang keempat, mengurangi serangan tikus karena lahan lebih terbuka. Yang kelima, mengurangi serangan penyakit karena rendahnya kelembaban jika dibandingkan dengan cara tanam yang biasanya. Yang keenam, mempermudah perawatan, baik pemupukan maupun pengendalian hama penyakit serta penyiangan gulma. Akan tetapi sejauh ini kebanyakan petani di Indonesia masih belum mendapatkan manfaat yang lebih saat menggunakan sistem tanam jajar logowo ini. Dan bahkan bukannya untung malah semakin merugi. Hal yang menyebabkan tidak berhasilnya petani dalam menggunakan sistem tanam jajar logowo adalah karena petani masih belum memahami secara utuh terhadap aplikasi teknologi tersebut. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan petani ialah yang pertama, pengaturan jarak tanam. Jarak tanam merupakan kesalahan yang sering dilakukan petani, di mana jarak antar tanaman terlalu renggang sehingga akhirnya mengurangi jumlah populasi. Padahal sebenarnya jajar logowo dapat menambah populasi bahkan hingga 25%. Yang kedua ialah tidak menambah takaran pupuk. Dengan pengaturan jarak tanam yang benar, jajar logowo dapat menambah populasi tanaman. Sehingga apabila populasi tanaman bertambah, maka kebutuhan pupuk pun juga akan bertambah. Akan tetapi, kebanyakan petani tidak melakukan penambahan takaran pupuk tersebut, sehingga produksi akhirnya menurun. Yang ketiga, tidak melakukan pengaturan drainase yang tepat. Pada fase awal pertumbuhan, sistem tanam jajar logowo memerlukan pengairan yang cukup, sehingga dapat menekan perkembangan gulma. Jika drainasenya tidak tepat, maka gulma akan mudah tumbuh dan sulit untuk dikendalikan, sehingga pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah jasa tanam masih belum terbiasa, sehingga pada saat penanaman merasa kesulitan dan bahkan sering melakukan kesalahan, terutama pada pengaturan jarak tanam. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dari jajar logowo dan kesalahan yang sering dilakukan oleh petani sehingga tidak berhasil dalam aplikasi jajar logowo. Videonya saya cut sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk cara tanam jajar logowo yang baik dan benar akan saya share di video saya yang selanjutnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar dapat menerima notifikasi apabila saya telah upload sebuah video. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.